Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 5 Juli 2025 dengan judul Perhatikanlah Bunga Bakung. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Matius 6 ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Mari kita ikuti penjelasannya. Jika Anda adalah orang yang mudah cemas, kemungkinan besar Anda akan merasa gelisah jika rutinitas terganggu. Perasaan Anda ketika sedang gelisah dan menderita ketegangan otot menghasilkan lebih banyak kelelahan sehingga Anda tidur lebih awal. Namun setelah beberapa jam, Anda terbangun dan tidak bisa kembali tidur. Kemudian Anda mulai khawatir tentang kurang tidur dan harus bangun pukul 6. Anda menyeret diri Anda keluar dari tempat tidur, dan karena Anda masih lelah, Anda meraba-raba, kemudian memecahkan sesuatu yang mahal, dan Anda menangis. Kemudian Anda mulai mencari daftar belanjaan Anda yang telah dipindahkan seseorang, dan Anda tidak dapat menemukan kunci. Dalam 30 menit, Anda harus tiba di tempat pekerjaan penuh waktu Anda, di mana supervisor Anda baru-baru ini mengeluh jika Anda tidak dapat bergerak lebih cepat dan berhenti terobsesi dengan label stok ini. Saya harus mengembalikan Anda ke posisi semula. Dia mungkin juga telah mengatakan Siberia pada bulan Januari. Mengapa Anda tidak bisa tenang? Anda sangat cemas karena Anda kemungkinan besar akan kehilangan pekerjaan, rasa hormat dari rekan kerja Anda, dan tabungan Anda. Anda pergi tidur mengkhawatirkan hal itu. Apa yang dapat Anda lakukan untuk menghentikan depresi spiral ini? Bagaimana Anda dapat menyelesaikan tugas-tugas dan hubungan sehari-hari ketika Anda terus-menerus tegang, cemas, mengalami serangan, atau mengalami gejala obsesif dan kompulsif? Sebaiknya disadari bahwa kondisi ini mungkin tidak dapat dikendalikan oleh kekuatan kemauan, keteraturan, belajar kitab suci, dan doa saja. Ini mungkin sebuah kecenderungan yang Anda warisi. Anda mungkin tidak bisa mengalahkan kesedihan ini sendirian. Anda mungkin memerlukan intervensi profesional. Jika dokter menyarankan Anda untuk meminum obat, pastikan untuk menanyakan apa diagnosis Anda. Berapa lama Anda harus mengantisipasi penggunaan antidepresannya. Lalu lakukan riset sendiri. Itu mungkin sesuatu yang Anda perlukan sepanjang hidup Anda. Selain itu, saya menyarankan resep ini benar-benar aman dan gratis.
Baca Matius 6 ayat 25 hingga 34. Renungkan diri Anda sebagai bunga bakung. Bayangkan diri Anda berada di tangan Tuhan dengan rintik hujan lembut menyentuh wajahmu. Ingatlah bahwa Anda seperti yang Tuhan katakan, jauh lebih berharga daripada bunga bakung. Ambil napas dalam-dalam dan perlahan, lepaskan perlahan, penjamkan mata. Dan dengan lembut katakan, saya jauh lebih berharga daripada bunga bakung. Tuhan akan menyertai saya. Renungkanlah janji Alkitab serupa setiap hari dan percayalah bahwa terlepas dari kelemahan bawaan manusia Anda, Tuhan mengasihi Anda tanpa syarat. Yesus di kemudian hari, ketika saya mulai khawatir, saya akan mengingat apa yang Engkau katakan tentang nilai saya. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.